Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Mizan pada mata kuliah fikih kontemporer yang diberikan pada Google Classroom. Yang pertama yaitu bagaimana kita memperkokoh bidang pengetahuan dan juga moral agar terhindar dari sikap egosentrisme dan juga mendikotomikan antar bidang ilmu. Ilmu dan moral adalah kata ilmu dan juga moral adalah suatu kata yang berbeda namun memiliki arti atau makna yang sama. Yang dimana kedua kata itu berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Di antaranya yaitu sikap egosentrisme dan juga mendikotomikan antar bidang ilmu. Bagaimana caranya agar terhindar dari sikap itu? Jadi kekuasaan ilmu ini mengharuskan seorang ilmuwan yang memiliki landasan moral yang kuat. Seorang ilmuwan itu juga harus tetap memegang ideologi untuk mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya. Jika ilmu dikuasai oleh orang yang tidak bermoral, maka seseorang itu bisa menjadi malapetaka bagi orang lain. Tapi sebaliknya, jika ilmu dikolaborasikan dengan moral atau akhlak, maka ilmu itu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat, tentunya dengan mengindahkan dari aspek moral tersebut. Tanpa adanya landasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, maka seseorang ilmuwan bisa menjadi membahayakan, brutal, atau disebut juga bisa sebagai monster yang setiap saat bisa menghancurkan manusia. Yang kita ketahui mungkin adanya ilmuwan yang membuat nuklir. Mungkin kalau misalkan seorang ilmuwan itu tidak adanya moral, tidak adanya akhlak, mungkin bisa jadi manusia atau ilmuwan yang membuat nuklir itu bisa saja menghancurkan setengah dunia karena tidak ada moral yang melekat pada dirinya. Artinya, bencana kemanusiaan itu bisa setiap saat terjadi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang berilmu itu jauh lebih jahat dan membahayakan dibandingkan kejahatan orang-orang yang tidak berilmu. Kita berharap tentunya semoga hal ini bisa didasari oleh para ilmuwan atau orang-orang pintar dan juga pihak pemerintah. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua yaitu misalnya diminta untuk meneliti tentang gejala agama. Yang saya pilih di sini yaitu tentang gejala agama di dalam agama sebagai gejala kebudayaan. Bagaimanapun juga agama adalah suatu produk di dalam bentuknya kebudayaan. Kalau kita pahami di sini bahwa agama adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhannya sehingga dipercaya agama itu turun dari surga. Itu mungkin hanya pada cerita-cerita sejarah dahulu. Dan yang mengalami itu hanya 1, 2 atau segelintir orang. Agama itu sebagai idealisme yang normatif, sebagai bahasa iman dan tanggapan teologis. Sesungguhnya kalau kita mendalami, agama itu tidak hanya sekedar surga. Agama yang sudah saya katakan tadi yaitu sebagai produk bentuknya kebudayaan. Agama memiliki tugas luhur yaitu agar manusia bisa hidup dalam kedamaian dan perdamaian, mulai dari diri sendiri, dengan sesama, dengan alam, dan di mana itu merefleksikan perdamaian dengan Tuhan dan juga sesama umatnya atau sesamanya.
Tetapi justru terkadang karena ia sebagian dari kebudayaan lah yang memungkinkan agama menjadi jahat. Itu juga tergantung dari moral orang tersebut. Sebagai sebuah gejala kebudayaan, agama tidak bebas dari kepentingan untuk berkuasa, selain memang adanya menggunakan untuk memahami kehadiran diri secara bijaksana di tengah dunia yang terus bergejolak. Dengan memahami bahwa agama-agama produk dari bentuknya sebuah kebudayaan, maka ia mestinya jangan pernah menjadi mutlak atau menjadi utuh, karena agama ini selalu berubah seiring dengan tindakan manusia di dalam kehidupannya, atau bisa disebut dengan terus berubah mengikuti perubahan dinamika kehidupan manusia. Contohnya agama sebagai gejala kebudayaan. Mungkin sekarang bulan puasa kita nanti akan melaksanakan yang namanya Idul Fitri setelah bulan Ramadan. Yang menjadi budaya di sini adalah salam-salaman atau memaafkan. Yang pertama itu kan kita dalam pandangan Islam kita saling memaafkan, salam-salaman, dan dimana lama-lama itu menjadi sebuah kebudayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.